saudara-saudara terkasih, pada malam hari ini kita berkumpul sesuai dengan apa yang kita utarakan bulan lalu untuk dalam masa pandemi ini, supaya kita bisa membina iman dalam diri kita. Nantinya kita akan godok tema-tema yang akan kita ulas, kita bicarakan bersama per bulannya. Dan untuk bulan ini, karena bulan Rosario, ya kita memperingati bulan Maria juga. Tema pada malam hari ini yaitu relevansi Mariologi bagi perkembangan iman di zaman modern. Seperti biasa, kita akan bersama-sama nantinya mendengarkan pemaparan dari Diakon Edwin yang sudah memberikan tema bagi kita untuk kita renungkan, kita pelajari, kita perdalami bersama-sama. Untuk itu sebelumnya, marilah kita berdoa supaya pada pertemuan lewat daring ini kita mendapatkan sesuatu yang berharga bagi diri kita maupun yang akan kita wartakan pada nantinya. Untuk itu, saya minta kesediaan Bapak Yonggi untuk membuka dengan doa. Monggo Pak Yonggi. Baik, terima kasih. Mari kita hening, kita akan buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh belajar bersama dengan Diakon Edwin. Kiranya apa yang akan kami dengarkan, apa yang kami alami hari ini, sungguh boleh menjadi kekuatan bagi kami dan bekal bagi kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, buka hati kami supaya kami bisa mengolah apa yang diberikan oleh Diakon Edwin, dan juga kami mohon kiranya banyak hati yang tersentuh untuk dapat mengikuti Zoom ini, dan semoga mereka boleh bergabung bersama kami bersama-sama. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Yonggi. Sama-sama. Untuk acara kita pada malam hari ini, selain pemaparan, apakah nanti kita boleh bertanya, Diakon? Boleh saja, tidak apa-apa. Oke. Untuk itu, waktunya saya berikan kepada Diakon Edwin untuk memaparkan tema pada malam hari ini. Monggo, Diakon. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendalami, ya, berangkat dari bulan ini adalah bulan Oktober yang biasanya kita peringati sebagai bulan Rosario, maka memang tema Maria ini amat menarik untuk dibahas. Nah, secara khusus, kenapa saya tawarkan tema ini? Ya, karena menyadari bahwa pergulatan rumusan ajaran tentang Bunda Maria itu sudah berlangsung sejak awal gereja perdana. Dan tentu ini menjadi sesuatu yang kaya sebenarnya bagi gereja kita. Tetapi sampai saat ini juga pembahasan masih seputar devosi Maria, lalu doa-doanya, novena, segala macam. Tapi berkaitan dengan inti dari apa yang gereja yakini tentang Bunda Maria sendiri belum menjadi banyak hal yang dibahas. Maka langsung saja kita mulai pendalaman iman di malam hari ini. Nah, yang pertama, ya, apa itu Mariologi? Ya, Mariologi adalah bagian dari refleksi iman gereja
yang masuk dalam rumpun teologi sistematis. Ya, artinya ada cabang ilmu, ya, cabang ilmu dari ilmu teologi itu yang bernama Mariologi, ya. Mariologi mendapat tempat dalam ekonomi keselamatan Allah, ya, artinya adalah peran Maria amat dihargai dalam sejarah keselamatan. Jadi mulai dari awal kisah penciptaan dunia, lalu masuk ke perjanjian lama, lalu nanti perjanjian baru, dan kemudian gereja perdana sampai sekarang. Nah, Maria ini mendapat tempat yang istimewa sebenarnya, yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Nah, rumusan pemahaman tentang Maria memiliki dua sifat. Ya, yang pertama adalah kebenaran sebagai dogma. Ya, artinya dogma itu adalah ajaran gereja resmi yang tidak bisa dilawan begitu saja. Lalu yang kedua adalah kebenaran yang sifatnya non-dogmatis, atau lebih ke tingkatannya ada di bawah dogma lah, gampangnya seperti itu. Ya. Lalu ada 4 dogma yang dikenal tentang Maria di dalam gereja Katolik. Yang pertama adalah Maria Bunda Allah, ya, itu adalah Theotokos atau bahasa Yunaninya itu kita peringati setiap tanggal 1 Januari. Lalu yang kedua adalah Maria sebagai perawan, ya. Perawan itu bahasa Latinnya Perpetual Virgine. Lalu yang ketiga adalah kebebasan dari dosa asal atau Immaculata. Ini kita peringati setiap tanggal 8 Desember. Dan kemudian yang terakhir adalah Maria diangkat ke surga atau Maria Assumpta. Itu pada tanggal 15 Agustus kalau menurut kalender liturgi. Nah, ini tempatnya tadi. Saya jelaskan sedikit. Jadi dalam teologi sistematika atau teologi sistematis itu, ya, Mariologi berada di atas, yang berarti adalah jalurnya atau urutannya atau alur waktunya itu adalah setelah gereja lahir. Kalau di zaman perjanjian baru atau apalagi perjanjian lama, memang pembahasan tentang Maria atau rumusan-rumusannya itu belum terlalu kelihatan. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, nah ini mulai dibuat, mulai digarap apa itu Maria sebenarnya di dalam gereja itu seperti apa, dia itu siapa, perannya apa lah itu, maka dia berada di atas, yang berarti semakin ke atas itu adalah semakin ke sini perumusannya begitu. Ini sedikit gambar, ya ini adalah yang tadi ya, gambar untuk menjelaskan Maria Bunda Allah, ya. Figurnya ditampilkan Bunda Maria menggendong Yesus, ya, menggendong Tuhan Yesus yang adalah Putra Allah begitu. Lalu ini gambar Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel yang ingin melandasi atau menjelaskan gambaran tentang keperawanan Bunda Maria, ya. Karena memang keperawanan itu adalah kehendak Allah sendiri. Lalu yang ini adalah Maria Immaculata, ya. Ditampilkan Bunda Maria berpakaian serba putih, ya, dan di atasnya ada burung merpati itu, ini ya, burung merpati. Ini Roh Kudus yang menggambarkan bahwa Bunda Maria itu memang sejak awal sudah digariskan atau dikehendaki Allah untuk benar-benar hidup tanpa noda dosa. Nah, terus ini yang terakhir, ini adalah ketika gambarnya adalah Bunda Maria diangkat ke surga. Dia diiringi para malaikat dan diterima di dalam surga sendiri. Ini gambar-gambarnya. Nah, lalu ada pun yang kebenaran non-dogmatis, antara lain ialah bebas dari dosa pribadi. Ini untuk menjelaskan perbedaan tadi ya. Maria awalnya dikandung tanpa noda dosa. Nah, kalau yang ini bebas dari dosa pribadi itu adalah sepanjang hidupnya Bunda Maria itu tidak pernah melakukan dosa. Itu yang diyakini oleh gereja. Lalu cara pengantaraannya ini berkaitan dengan doa-doa yang kita panjatkan melalui devosi-devosi kita.
lalu kebundaannya rohani dalam kaitannya dengan Maria sebagai bunda gereja, dan terus kemudian ada gelar-gelar Maria yang lain yang tentu kita tahu banyaklah, bisa dari Maria Ratu Rosario, Maria Ratu Damai, itu semua berkaitan dengan kebenaran-kebenaran non-dogmatis tentang Bunda Maria. Baik, kita masuk pertama sekarang Maria di dalam kitab suci. Pada dasarnya Bunda Maria di dalam kitab suci selalu dikaitkan dengan kehadiran Tuhan Yesus di dunia. Ya, jadi tanpa Tuhan Yesus, ya, Bunda Maria tentu tidak bisa mengambil peran di dalam karya keselamatan Allah. Yang pertama kita berangkat dari surat Paulus, ya, karena Paulus adalah tulisan yang paling tua dalam kitab Perjanjian Baru. Dari kitab Galatia bab 4 ayat 4 sampai 5, ya, sesudah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ya, meskipun tidak disebutkan Bunda Maria, namun gereja meyakini ini adalah tafsiran Paulus atau keyakinan Paulus terhadap keberadaan dan peran Bunda Maria sendiri. Ya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Lalu yang berikutnya dari Injil Sinoptik, ya. Injil Matius dan Injil Lukas menampilkan kisah kanak-kanak Yesus. Dan di sana tampak peran Maria sebagai ibu Yesus. Nah, sedangkan di dalam Injil Markus, ya, karena Markus itu mengawali kisahnya dengan kisah Yohanes Pembaptis dan tidak menyebutkan nama atau menyebutkan kisah kelahiran Yesus, maka Injil Markus tidak secara langsung menyebut nama Maria. Yang ditampilkan Markus itu adalah sebutan ibu Yesus. Mungkin Bapak Ibu semua ingat kisah ketika Yesus sedang mengajar, lalu ibu dan saudara-saudaranya datang. Ya. Tapi Yesus menjawab, siapa ibuku, siapa saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Allah adalah ibu dan saudaraku. Nah, kurang lebih seperti itu yang ditampilkan Markus. Dia tidak menyebut nama Maria, tetapi hanya ibu Yesus. Baik. Kisah Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel di Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 adalah kunci untuk melihat Maria sebagai Bunda Allah, Bunda yang Maha Kudus, dan untuk melihat juga tentang keperawanan Maria. Ya, kisah yang sudah sangat familiar buat kita, ya, untuk menunjukkan peran Maria tadi ya sebagai Bunda Allah, tapi juga yang berikutnya yang lebih penting adalah untuk menunjukkan keperawanan Maria, ya, mengandung dari Roh Kudus. Itu yang kurang lebih ditampilkan di dalam Injil Lukas. Nah, sedangkan dalam Injil Yohanes, ya, Injil yang keempat, ya, Maria ibu Yesus itu diserahkan kepada murid yang dikasihi. Ya, kita ingat di peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Ya, ini menjadi lambang Maria sebagai Bunda Gereja. Ya, Tuhan Yesus menyerahkan anak apa muridnya atau gerejanya itu kepada Bunda Maria, yang artinya Tuhan Yesus menyerahkan gereja itu untuk dilindungi, untuk disertai oleh Bunda Maria. Nah, lalu pendampingan Maria sebagai Bunda Gereja itu tampak pula dalam peristiwa perkawinan di Kana. Dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Kalau kita ingat kisah perjamuan nikah di Kana ini, ketika itu terjadi peristiwa kehabisan anggur, ya. Lalu Bunda Maria ini tampil untuk memohon kepada siapa? Kepada Yesus supaya membuat mukjizat air diubah menjadi anggur. Ya, kurang lebih ini polanya yang menggambarkan peran Maria sebagai Bunda Gereja, ya. Bunda Maria membawa doa-doa permohonan kita, dan kemudian ia sendiri yang menyampaikan langsung kepada Tuhan berkaitan dengan pertolongan-pertolongan yang kita
perlukan. Nah, lalu setelah di dalam kitab suci, Mariologi juga bicara tentang Maria dalam pandangan Bapak-Bapak gereja. Yang pertama dari Santo Justinus Martin dan Irenaeus, ya, mereka berdua kurang lebih sama, mengatakan bahwa selain Kristus tidak ada lagi yang dikandung oleh perawan. Ya, ini sebenarnya ingin menegaskan sekali lagi sifat keperawanan Maria yang pada waktu awal-awal gereja itu menjadi perdebatan yang sangat serius. Kalau saya jelaskan di sini, kita bisa selesai jam 11 malam. Makanya tidak saya cantumkan keseluruhan, tetapi kurang lebih demikian, ya, bahwa para bapak gereja ini peran atau fungsi mereka adalah sebagai pembela iman. Ya, mereka meyakini sungguh bahwa Maria itu perawan, mengandung putra Allah. Nafasnya selalu seperti itu, ya. Dan kemudian Irenaeus menambahkan supaya semakin jelas bahwa Maria itu bunda Allah dan perawan, dia menambahkan dengan gagasan bahwa Maria itu memiliki kesejajaran dengan Hawa. Penjelasannya demikian. Jika Hawa memberi kelahiran sebagai ibu dari segalanya, mengingat peran Hawa adalah perempuan yang pertama, maka dia menjadi ibu dari segalanya, maka Maria adalah ibu dari kehidupan itu sendiri. Yang artinya, ya, ibu dari kehidupan. Siapa kehidupannya? Yaitu adalah Allah di dalam diri Yesus Kristus. Ya. Sama-sama sebagai ibu, yang satu ibu dari segala macam hal di bumi. Nah, kalau yang ini adalah ibu dari yang memberi kehidupan itu sendiri, yaitu Allah. Baik. Nah, lalu gagasan Maria sebagai bunda Allah, atau tadi istilahnya itu Theotokos, itu pertama kali dirumuskan dalam Konsili Efesus tahun 431 untuk menentang pandangan bid'ah dari Nestorius, ya, seorang tokoh, ya, waktu itu adalah tokoh bid'ah atau yang ajaran yang salah, yang tidak mengakui kealahan Yesus Kristus. Ya, jadi untuk melihat posisi Maria sebagai bunda Allah itu kita jangan melupakan kehadiran Yesus. Ya, di sini Nestorius menjadi salah karena hakikat kealahan Yesus Kristus itu baginya tidak masuk akal. Maka kemudian dia dimasukkan dalam pandangan bid'ah karena dia dengan tidak mengakui Yesus sebagai putra Allah, maka dia juga tidak mengakui Maria sebagai bunda Allah. Kurang lebih demikian itu yang terjadi dalam sejarah perumusan iman berkaitan dengan peran dan posisi Bunda Maria di dalam gereja Katolik. Nah, terus masuk ke penjelasan berikut, ya, sesuai dengan tema. Ya. Mariologi bagi zaman ini, itu kira-kira seperti apa sih pentingnya? Ya, ini. Saya mengambil dari dokumen Lumen Gentium artikel 60-65. Ini dokumen Konsili Vatikan kedua, ada di dalam sini, ini bukunya dokumen Konsili Vatikan II, ya, itu adalah pengantara manusia dan Allah hanya satu, yaitu Kristus. Kehadiran Maria tidak untuk mengaburkan peran Yesus itu, tetapi untuk semakin menunjukkan kekuatannya atau kekuatan Allah itu sendiri. Ini untuk menjawab, ya, bahwa dalam sejarah iman gereja Katolik itu sering terjadi kesalahpahaman di mana melihat Maria itu sebagai segala-galanya. Tetapi lupa bahwa Maria itu sifatnya adalah membantu atau mendukung peran dari Yesus Kristus sebagai pengantara antara manusia dengan Allah.
Maka dirumuskan seperti ini, ya, bahwa Maria itu tidak untuk mengaburkan peran Yesus. Kemudian yang kedua, Maria itu setia mendampingi Yesus dari awal sampai akhir. Ini yang menjadi lambang persatuan erat dan total antara gereja dan Kristus, terutama dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Ya, jadi kita lihat, ya, ada keteladanan hidup yang bisa diambil dari Bunda Maria, itu adalah kesetiaannya mendampingi Yesus. Bahkan setia sampai Yesus wafat di kayu salib. Nah, ini menjadi gambaran yang sangat konkret, ya, yang menjadi undangan bagi gereja juga supaya tetap setia dengan Kristus. Ya. Ini yang sebenarnya poin penting yang perlu diambil di sini, ya. Peran Maria atau kontribusinya, ya, dalam mendampingi Yesus itulah yang sebenarnya perlu untuk selalu semangatnya diambil oleh kita, karena itu menjadi gambaran kesetiaan kita dengan Kristus sendiri. Nah, ini kesetiaan Maria dalam melaksanakan kehendak Bapa itu adalah keutamaan yang diteladani gereja. Ya, jadi tadi menggambarkan kesetiaan Bunda Maria itu, ya, keutamaan yang diteladani gereja. Kemudian gereja juga meyakini, ya, bahwa Maria itu memiliki sifat keibuan yang luar biasa. Dan gereja merumuskan itu bahwa keibuan Maria itu tampak dalam sakramen baptis. Maria melahirkan Kristus, ya. Dan gereja melalui sakramen baptis itu juga melahirkan anak-anak Allah yang memiliki kebaruan hidup. Ya, jadi berangkat dari sikap atau peran Bunda Maria tadi, ya, dengan sifat keibuannya yang sangat luar biasa, gereja terus kemudian mengambil itu sebagai teladan melalui sakramen baptis. Ya. Dengan pembaptisan, ya, lahirlah anak-anak Allah yang telah mati melalui dosa, artinya mati bersama Kristus, mematikan dosa-dosanya, dan kemudian bangkit mendapat martabat yang baru sebagai anak-anak Allah. Ya, ini. Kemudian perjuangan umat manusia melawan kuasa dosa selalu terarah kepada Bunda Maria. Ya. Itulah kenapa Maria dikenal dengan gelar Bunda Penolong atau Bunda Pembantu Abadi. Itu sebenarnya karena Maria itu melindungi anak-anaknya dengan memancarkan teladan kesucian yang selalu dikejar oleh umat manusia. Jadi pertama-tama, kalau ingin menjadi suci, ya, lihatlah Bunda Maria. Dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapat tempat yang utama. Karena memang ada kesucian hidup yang bisa diteladani di situ. Dan kita, manusia, itu setiap saat selalu berjuang untuk melawan kuasa dosa. Nah, perjuangan kita itulah yang sebenarnya nantinya kalau kita tekun untuk selalu melawan kuasa dosa, disitulah kita bisa mengejar atau mendapatkan teladan kesucian dari Bunda Maria. Berikutnya, gereja senantiasa bergerak maju, menyerupai kemuliaan Kristus dan menuju Allah Bapa sendiri. Bunda Maria hadir untuk menemani perjalanan itu dengan doa-doa yang diantaranya ke hadapan Kristus sendiri. Ini saya mengingat sesuatu, ya. Mungkin Bapak Ibu kalau ke Gua Kerep, ya, ke Gua Kerep itu kan di gapura depan itu ada tulisannya. Apa tulisannya? Per Mariam ad Yesum. Yang artinya melalui Bunda Maria sampai kepada Yesus. Nah, ini sebenarnya gambarannya seperti itu, ya.
bahwa Bunda Maria itu hadir menemani perjalanan kita menuju Yesus. Kita percaya, kita yakin Bunda Maria itu selalu menghantarkan doa-doa kita ke hadirat Yesus sendiri. Maka baik kalau kita memang memiliki devosi atau kebaktian khusus kepada Bunda Maria, banyak caranya. Nah, ini penting ya, karena menjadi pegangan yang sungguh menguatkan. Ya. Bunda Maria hadir menemani dan bahkan mengantar doa-doa kita ke hadapan Tuhan Yesus sendiri. Nah, lalu masuk kepada kebaktian atau devosi kepada Maria. Ini dari Lumen Gentium artikel 66 sampai 67. Ya. Yang pertama, Gereja Katolik memiliki tradisi kebaktian kepada Bunda Maria. Bulan Mei dan Oktober dikhususkan untuk memberi penghormatan kepada Bunda Maria. Namun yang perlu diingat adalah bahwa kebaktian kepada Bunda Maria tidak untuk menggantikan tujuan kita kepada Allah sendiri. Maka tadi saya singgung di awal, berkaitan dengan peran Yesus dan peran Maria. Tetap Yesus yang lebih tinggi, tetap Yesus yang utama. Bunda Maria sifatnya membantu. Namun sepanjang sejarah ya terjadi salah kaprah yang sebenarnya kalau diteruskan itu sangat fatal. Ya. Artinya umat ada di beberapa tempat itu mengatakan, saya sudah doa rosario kok, sudah sah, sudah puas, tetapi belum merayakan Ekaristi. Ya. Maka itu kesalahan yang fatal sebenarnya, karena yang pokok, ya, yang menjadi sumber dan puncak iman kita itu adalah justru perayaan Ekaristi. Devosi-devosi, doa-doa kepada Bunda Maria itu sifatnya untuk membantu kita supaya lebih menghayati iman yang baik. Itulah makanya dikatakan di sini, kebaktian kepada Bunda Maria tidak untuk menggantikan tujuan kita kepada Allah sendiri. Ya, ini Maria adalah tanda harapan pasti dan penghiburan bagi umat Allah. Ini dari Lumen Gentium 68 dan 69. Yang pertama adalah Maria menyertai perjalanan seluruh umat Allah di dunia. Bahkan di Gereja Ritus Timur atau Gereja Ortodoks, Maria itu juga mendapat tempat yang istimewa. Ya, artinya sungguh menggambarkan bagaimana seluruh umat manusia itu merefleksikan bahwa betul perjalanan iman mereka senantiasa didampingi oleh Bunda Maria sendiri. Doa-doa yang kita panjatkan senantiasa didengarkan Bunda Maria dan dibawa kepada Allah. Dimanapun umat manusia berada, Maria selalu ada dan mendukung kita semua untuk sampai akhirnya berhimpun menjadi satu dalam kemuliaan Allah yang kudus di surga. Ya, nanti tujuannya adalah nanti kehidupan kekal kita, ketika sudah tiba waktunya, kita semua akan bersatu dan dihimpun bersama Allah di surga. Dan di sana Bunda Maria selalu ada menyertai kita. Habis, sudah selesai. Kira-kira demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Frater, Diakon, untuk pemaparannya tentang Mariologi, relevansinya bagi perkembangan iman di zaman modern ini. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan kepada Diakon Edwin? Monggo, saya buka 2 pertanyaan dulu. Pak Erwin. Pak Elvin, monggo Pak Elvin. Malam, Diakon Edwin dan Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat malam, Pak.
tadi di dalam Lumen Gentium artikel 66.5 atau dijelaskan pada poin yang pertama, Maria tidak mengaburkan peran Kristus. Yang ingin saya tanyakan itu, adakah dalam sejarah gereja pun juga saat ini ada kelompok-kelompok atau bid'ah yang lebih mengunggulkan Maria daripada Kristus? Itu Diakon Edwin, terima kasih. Terima kasih Pak Erwin. Monggo Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi sebelum Diakon Edwin mau menjawab. Saya. Oke, Pak Yonggi, monggo Pak Yonggi. Iya, banyak pendapat yang saya saring bahwa apakah Maria itu bisa mengabulkan doa kita. Itu saja, Diakon. Jadi Terima gimana, Pak? kasih Pak Yonggi. Bagaimana Diakon untuk pertanyaan Pak Erwin dan Pak Yonggi? Monggo, Oke. diberikan penjelasan. Dari Pak Elwin dulu, ya. Apakah ada dalam sejarah itu bid'ah yang lebih mengutamakan Maria? Ya. Kalau dalam sejarah gereja sendiri, yang artinya sampai dikenal Vatikan, sampai sejauh ini belum banyak atau belum ada kelompok yang besar, yaitu lebih sifatnya perorangan. Nah, tetapi kalau di Indonesia itu sebagai contoh, ya, sebagai contoh demikian. Saya kurang tahu kelompoknya, ya, tetapi mereka selalu mengatasnamakan ini adalah kelompok doa Maria, begitu. Karena saya menjumpai langsung dan tinggal bersama orang ini, ya, waktu di Jogja itu kebetulan ada frater kami yang ya non sewu, artinya pandangannya sendiri cukup berbahaya. Kelompok ini, ya, Maria ini, kelompok doa Maria ini, saya namanya kurang tahu persis, yang cukup aneh, ya, cukup aneh, ya. Itu adalah ketika kita merayakan Ekaristi, ya, ketika kita merayakan Ekaristi, ya, wajar dong kita itu menerima hostia, menerima tubuh Kristus itu dari sakramen yang sudah disimpan di tabernakel. Ya, itu sangat wajar. Lalu yang kedua, wajar dong ini ada apa? Kalau kita terima tubuh Kristus itu juga dari tangan seorang prodiakon yang merupakan asisten imam. Ya, itu sangat wajar. Tetapi kelompok ini justru malah tidak meyakini semua itu. Bagi mereka, yang di tabernakel itu sudah bukan tubuh Kristus. Yang tubuh Kristus itu adalah yang saat itu dikonsekrasi oleh imam. Dan kemudian kalau komuni itu melalui prodiakon, melalui asisten imam, itu adalah komuni yang tidak sah. Karena prodiakon itu juga tangannya penuh dosa. Nah, ini kan mungkin secara tidak langsung adalah tidak menyebut Maria menggantikan peran Kristus. Tetapi justru malah bahayanya kelompok ini tidak meyakini hakikat atau kekudusan dari perayaan Ekaristi itu sendiri. Ini yang cukup menjadi persoalan waktu itu, cukup menjadi rame, ya. Dan terus kemudian ada satu lagi, ya, yang mungkin bisa juga menjadi bid'ah, itu adalah waktu itu saya belum menjumpai, tetapi dalam sejarah itu di biara-biara di Jogja itu cukup menjadi rame. Itu ada kelompok yang namanya Pak Thomas. Ya, itu Pak Thomas itu mengatakan bahwa nanti di gereja waktu itu di gereja Banteng itu nanti akan ada penampakan Bunda Maria. Ya.
Dan itu terus kemudian menjadi komersial, menjadi jualannya dia. Ya. Sementara biara-biara waktu itu juga tidak sampai tahu peristiwa persisnya seperti apa. Ya. Nah, ini yang kemudian ngawur. Ya. Bid'ahnya itu apa? Menjadi ngawur karena kok bisa menentukan Bunda Maria nanti jam segini akan menampakkan diri di sini, di tempat ini, pakaiannya ini. Itu siapa gitu loh. Itu kan menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan inti iman kita, bukan yang pokok dari pemahaman kita tentang Maria, tetapi justru malah ya dijadikan semacam dolanan lah begitu bahasa kasarnya. Ini Bunda Maria itu malah menjadi dolanan itu. Kurang lebih seperti itu yang saya kenal. Ya, saya tidak bicara yang mungkin di luar negeri itu ya ada, tapi saya kurang membaca, kurang tahu jujur saja. Tapi yang saya ketahui ya bid'ah-bid'ah tentang Maria itu terutama ya yang saya jumpai langsung yang seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Elwin. Bagaimana? Apakah perlu diperdalam lagi? Hanya nambah sedikit mungkin. Tadi kelompok yang diakon maksud itu kemungkinan kelompok ibu yang berbahagia yang Ya. sekitar 15 tahun yang lalu itu sudah ditolak di Keuskupan Agung Semarang itu. Memang sempat meresahkan apa itu ajarannya. Gitu. Ya. Yang kedua pertanyaannya Pak Yonggi tadi bisa diulang Pak Martino? Pak Yonggi menanyakan apakah kita bisa berdoa langsung kepada Bunda Maria dan Bunda dapat mengabulkan doa kita. Ya, kalau berdoa ya tadi mungkin saya tampilkan lagi saja. Ya, ini saya menyorotinya di sini. Kehadiran Maria tidak untuk mengaburkan peran Yesus, tapi untuk menunjukkan kekuatannya. Tujuan kita doa itu adalah Allah. Nah, tujuan kita berdoa itu adalah Allah. Bunda Maria tidak menjadi tujuan, tetapi menjadi sarana. Sarana untuk mencapai Allah. Nah, siapa yang mengabulkan doa kita? Ya Allah sendiri. Ya, sedangkan Bunda Maria itu sifatnya adalah menghantar. Ya, menghantar doa-doa kita, persembahan-persembahan kita untuk sampai ke hadirat Allah. Jadi, ini yang sebenarnya menjawab pertanyaan Pak Yonggi itu, siapa tujuan doa kita? Ya Allah sendiri, lalu siapa yang mengabulkan itu juga Allah. Bunda Maria sifatnya adalah sebagai sarana atau yang menghantar doa-doa kita ke hadirat Allah. Begitu Pak Yonggi ya. Tapi Frater, Diakon, jadi banyak pandangan orang-orang itu bahwa kalau aku sudah berdoa di Kerep misalnya di Gua Maria atau di Sendang Sono gitu ya, itu doaku aku tujukan kepada Bunda Maria gitu, bukan kepada Allah sendiri, tapi mereka kebanyakan meyakini bahwa kalau aku sudah berdoa dengan Bunda Maria, yaitu tujuannya adalah supaya Bunda Maria bisa mengabulkan doa-doa permohonanku begitu. Jadi banyak sekali yang saya lihat kayaknya mereka punya pandangan salah seperti itu lah. Kira-kira bagaimana kira-kira kalau kita bisa mengubah pola pikir mereka supaya mereka tahu bahwa doa itu bukan yang mengabulkan itu bukan Maria tetapi Allah sendiri begitu. Ya, inilah pentingnya katekese kalau saya mengatakan. Ya. Pentingnya katekese iman itu ya, terutama yang berkaitan dengan ajaran-ajaran fundamental atau yang krusial yang sebenarnya kalau disalahpahami itu berbahaya. Nah, cara-caranya ya tentu kita mengajak berdialog dulu. Ya, artinya bahwa menyadarkan orang ya, yang non sewu ya, yang ikut gerakan atau aliran sesat seperti itu, ya kita
caranya persuasif aja, kita ajak, kita sadarkan lagi begitu. Tetapi pada prinsipnya ya tadi, kalau kita supaya kita yakin juga kalau menjumpai seperti itu tidak keburu takut, tetapi justru kita semakin berani untuk mewartakan yang benar itu ya tadi. Bahwa tujuan doa kita itu selalu Allah, tidak bisa yang lain. Dan Bunda Maria itu sifatnya menghantar begitu. Itu saja sih Pak Yongki. Karena kan biasanya orang-orang di tanah Jawa ini ya diakon ya biasanya meyakini bahwa wis pokoknya kowe nek duwe apa ya permohonan kira-kira gitu ya. Pergi ke Gua Maria Kerep itu loh, itu banyak sekali permohonan yang dikabulkan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kalau saya tangkap berarti pemikiran mereka kan yang mengabulkan doa itu adalah Bunda Maria begitu. Ya, ya seperti itu. Salah kaprahnya ada yang nggak disadari seperti itu. Ya. Tapi ya kita yang tahu yang benar ya kita harus berani mewartakan yang benar. Kalau saya seperti itu, gitu aja. Baik, Diakon, terima kasih. Ya, Pak Yongki. Terima kasih Diakon Edwin. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Saya Pak Martino. Monggo Bu Susi. Selamat malam Diakon Edwin. Ya, Bu Susi. Saya mau tanya nih, kita sebagai manusia itu kan mewarisi dosa asal dari Bapak dan Ibu Hawa. Sedangkan Bunda Maria juga sebagai manusia yang dilahirkan oleh Santa Ana, itu kok dikatakan Maria dikandung tanpa dosa. Sedangkan kita diselamatkan oleh Yesus dengan salib Yesus di Golgota. Apakah Bunda Maria juga perlu penebusan Kristus? Mohon pencerahannya Diakon Edwin. Siap. Terima kasih Bu Susi. Ada satu lagi Bapak, Ibu sebelum Diakon Edwin memberikan jawaban. Kalau tidak ada, silakan Diakon. Baik. Ini pertanyaan tentang refleksi iman gereja ya. Ya, bahwa kita punya dosa asal, lalu Bunda Maria itu dilahirkan juga dari manusia biasa begitu ya. Nah, tetapi dalam sejarah ya, artinya dalam pergulatan perumusan iman tentang Maria, ya memang selalu dikatakan keyakinannya adalah bahwa Maria itu sejak awal sudah dikandung tanpa dosa. Bukan ibunya, tetapi Marianya. Ya ibunya mungkin bisa saja berdosa. Tapi Marianya, karena memang sudah Allah punya rencana, ya rencana keselamatan itu dari perjanjian lama melalui nubuat-nubuat Nabi tentang Immanuel, ya, lalu pemenuhannya adalah Maria. Dan ini sudah diyakini gereja, sudah otomatis begitu, sudah otomatis bahwa Maria sejak awal itu tanpa noda dosa. Nah, lalu apakah Maria itu memerlukan penebusan Kristus? Ya, jawabannya adalah tidak, karena sekali lagi ya Kristus menebus orang-orang yang berdosa, sedangkan Maria lahir sebagai manusia biasa pun dia tetap punya tempat kedudukan yang istimewa. Ya kalau litani para kudus itu kan Santa Maria Bunda Allah itu kan disebutkan di paling awal. Ya, ini adalah sebenarnya justru malah kita memohon Maria supaya mendoakan kita gitu loh. Mendoakan kita yang memerlukan penebusan. Ya, artinya bahwa ini Maria istimewa sekali peran dan fungsinya, lalu kedudukannya juga, sehingga kemudian fungsi penebusan Kristus ya untuk semua manusia, tetapi Bunda Maria sifatnya adalah mendoakan kita untuk supaya mendapatkan karunia penebusan itu. Tetapi tadi yang pertama adalah gereja secara otomatis meyakini bahwa sejak awal Maria itu sudah dikandung tanpa noda dosa, yang artinya sudah dalam kaitan dengan sejarah keselamatan itu sendiri, rencana keselamatan. Kurang lebih seperti itu, Bu Susi. Matur nuwun Diakon Edwin. Terima kasih Diakon. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo.
Masih dibuka. Saya nambahkan dikit yang Pak Yongki tadi ya, yang ini dikatakan di sini, ini di Lumen Gentium 67 ya. Ini begini Pak, dikatakan, hendaklah para imam, para biarawan, para umat mempelajari kitab suci, ajaran para bapak gereja dan pujangga suci, serta liturgi-liturgi gereja di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja. Dan dengan cermat menjelaskan tugas-tugas serta karunia-karunia istimewa Santa Perawan yang senantiasa tertujukan kepada Kristus. Ya, artinya tadi. Nah, menjawab Pak Yongki tadi bahwa kalau ditanya umat sudah merasa cukup dengan berdoa lewat Bunda Maria ya, jawabannya seperti ini ya. Kita tahu peran, kedudukan, fungsinya Bunda Maria seperti apa. Nah, tapi tujuannya tetap mengarah kepada Kristus sendiri. Itu Pak Yongki ya. Baik, Diakon, makasih. Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Gus? Saya Pak Martino. Monggo Pak Gus. Diakon, mau tanya, kalau di gereja Katolik kita ini kan memang Bunda Maria sangat dihormati. Bahkan banyak devosi-devosi untuk Bunda Maria. Tetapi di saudara-saudara kita yang Kristen Protestan atau yang lainnya, kenapa tidak ada penghormatan secara khusus, Diakon? Meskipun mereka mengakui kalau Ibu Maria itu sebagai Ibu Yesus, tapi penghormatan seperti di agama di Katolik seperti kita kok saya tidak pernah menemui ya, Diakon. Itu bagaimana, Diakon? Ya, baik Pak Agus. Begini, ya tadi benar bahwa mereka tetap mengakui, cuma perannya itu tidak terlalu nampak sebagai Bunda Allah, Bunda Penebus itu. Karena begini, ya, saudara-saudara kita di gereja Protestan itu punya tiga keutamaan, yaitu sola fide, artinya hanya iman yang menyelamatkan, sola gratia, itu hanya dengan rahmat dan karunia Allah maka manusia selamat. Lalu yang terakhir itu adalah sola scriptura, artinya hanya di dalam kitab suci sumber iman itu ada. Maka ya bedanya dengan kita, kalau kita itu merumuskan iman tentang Bunda Maria itu di luar kitab suci, kalau mereka ya tidak melihat itu, melihatnya di kitab suci ya seperti apa? Oh, Maria itu hanya melahirkan Yesus. Tapi untuk sampai kepada pemahaman-pemahaman Maria sebagai Bunda Allah, dia perawan, dia naik ke surga, dia dikandung tanpa noda dosa, itu semua bagi mereka tidak masuk karena di kitab suci tidak disebutkan. Begitu. Maka itu yang membedakan secara mencolok kita dengan saudara-saudara Protestan seperti itu. Kalau gampangnya mereka tidak ada yang tertulis di kitab suci ya mereka tidak akan mengambil itu. Oh. Kalau mengakui iya begitu. Itu Pak Agus. Oh, gitu ya, Diakon. Terima kasih, Diakon. Ya. Jelas, ya. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Diakon. Ada yang lain Bapak Ibu? Monggo. Waktu kita masih panjang tuh. Kalau tidak ada, saya mau meneruskan dari Pak Yongki Diakon. Katanya Pak Yongki tadi bilang bahwa apakah kita berdoa kepada Bunda Maria, memohon doa kepada Bunda Maria, dan Pak Agus bilang apakah di lain tempat ada yang menghormati Maria seperti kita menghormati, mengagungkan Maria itu sendiri. Dan relevansinya, adakah pendapat bahwa kita ini menuhankan Maria atau menyembah Maria? Karena di lain tempat seolah-olah umat Katolik ini menuhankan atau menyembah Maria, dan kita tahu bahwa dengan adanya tempat-tempat doa itu kan mesti ada patung Bunda Maria. Nah itu mungkin pendapat dari luar karena mereka sering melihat umat Katolik berziarah ke tempat-tempat doa itu sendiri. Dan lagi ada suatu kitab suci dari agama lain yang tertulis bahwa umat-umat Kristen itu
menuhankan Maria. Saya sudah share ke Pak Agus, cuman Pak Agus bilang nggak usah diangkat di screen. Nanti kalau tak share ke frater sendiri aja. Sudah, itu aja frater. Terima kasih. Pasti ada ya gagasan kalau orang Katolik itu menuhankan Bunda Maria. Karena ya tadi, ya berangkat dari pertanyaan Pak Yongki tadi, kita sendiri yang tidak hati-hati, gitu ya. Artinya merasa sudah cukup bahwa saya itu sudah berdoa di Gua Maria, ya itu kan bahayanya kalau orang nggak tahu konteksnya, ya dikira kita menuhankan Maria. Padahal kita tidak menuhankan, tetapi menghormatinya. Nah, itulah makanya yang perlu hati-hati ya, kita sendiri. Artinya orang-orang kita sendiri yang kurang cermat melihat ini tuh sebenarnya saya berdoa kepada siapa toh. Nah, ini memang sudah menjadi, ya bahasa saya tuh menjadi benang ruwet dari zaman dulu ya. Benang ruwet sejak zaman dulu ketika ada orang tuh selalu mengatakan, oh ampun, kula nderek Dewi Maria mawon. Lah, bukan itu yang dimaksud ya. Tetapi justru nderek Dewi Maria itu dimaknainya harusnya ya tadi ya, menjawab pertanyaan Pak Yongki tadi. Kita yakin Bunda Maria itu tempat segala doa itu akan dihantarkan dan dibawa kepada Allah sendiri. Nah, kalau di agama lain ya pasti ada yang mengatakan, wah orang Katolik tadi ya, bahkan ada yang menyebut Bunda Maria itu adalah Trinitas, bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi Bapa, Putra, dan Maria. Ini kan sebenarnya kesalahpahaman yang awalnya dari kita sendiri gitu loh, kalau saya mengatakan. Mereka bisa nyebut ngawur seperti itu pasti juga karena melihat kita dulu. Gitu. Nah, itulah yang makanya orang-orang Katolik itu, kalau bahasa saya perlu lebih hati-hati lagi, artinya dalam mencermati imannya seperti itu. Itu Pak Martino. Tapi kenapa kok ditulis di kitab sucinya ya, Pak Diakon? Kalau ditulis di kitab sucinya, ya saya nggak tahu. Ini pasti ada maksud tertentu. Ya. Tetapi ya kita lihat yang saudara sebelah pun sebenarnya dihormati kok, Siti Maryam itu. Ya. Siti Maryam itu mendapatkan kehormatan karena mengandung Nabi Isa yang adalah Imam Mahdi. Ya. Bahasanya kan seperti itu. Ya, tetapi kan ini loh, mainan ayat kitab suci itu gampang sebenarnya. Mau diputar balikkan, oh, Siti Maryamnya sini tuh sama di tempatmu tuh, tapi tempatmu isinya orang-orang yang meyakini Siti Maryam itu Tuhan. Lah itu kan gampang, hanya diputar balik seperti itu. Gitu sih. Tapi kalau masih satu jalur kitab suci, kita kan mengimani Alkitab dari kitab Musa sampai kitab Wahyu kan. Di situ kan tidak ada tulisan bahwa kita menyembah seorang Maria ini sendiri. Tapi kenapa di kitab lain itu ditulis gitu loh. Nah, itu pertanyaannya nggak bisa saya jawab karena yang tahu kan mereka. Nah, ini pasti jadi perdebatan serius dan seru pasti. Oke, terima kasih Diakon, terima kasih. Bapak Ibu, ada yang lain lagi? Monggo. Oke, Pak Erwin. Monggo Pak Erwin. Tambah lagi. Tentang salah satu dogma perpetua keperawanan. Sejauh mana keperawanan Bunda Maria ini, apakah sungguh-sungguh keperawanan secara biologis atau hanya refleksi gereja sehingga mempercayai hanya sebagai keperawanan rohani saja. Begitu. Terima kasih. Oke. Baik. Saya jawab sedikit begini. Keperawanan itu yang dimaksud tadi itu adalah keperawanan secara utuh. Ya, artinya keperawanan berdasarkan sifatnya historis, artinya dalam sejarah itu betul ya, bahwa Maria itu perawan, tetapi juga
di sisi lain memang keperawanan secara rohani, artinya sungguh kemurnian hati Maria pertama-tama. Ya, kemurnian hati Maria sebagai dasar bagi Allah untuk mengizinkan atau mengangkat Maria supaya bisa mengandung juru selamat. Tidak ada penjelasan sepanjang saya mengikuti kuliah tentang Maria ini, tidak ada penjelasan ini keperawanan Maria itu sebenarnya setelah Yesus ada, dia punya anak lagi nggak toh? Nah itu yang disebut saudara-saudara Yesus itu siapa? Ada tafsir yang mengatakan itu bukan anaknya Maria, tetapi saudara-saudara Yesus itu adalah sebenarnya itu anaknya Santo Yusuf yang dari perkawinan sebelumnya, anak gawan itulah, anak sambungnya Maria. Itu ada tafsiran seperti itu. Tetapi maksudnya adalah keperawanan ini ya, kalau di dalam tulisan-tulisan itu menyebutkan ini adalah keperawanan secara menyeluruh, artinya sifatnya historis, artinya nyata ya, bahwa Maria itu perawan, tapi juga secara rohani dalam hal ini untuk mendasari gagasan bahwa kemurnian hati Maria itu yang membuat Allah berkenan supaya ia boleh mengandung dan melahirkan juru selamat. Gitu Mas Elwin. Terima Kalau kasih. dikatakan biologis, ini saya hanya menyampaikan pertanyaan yang dulu pernah saya ditanya juga sih. Kalau memang benar-benar biologis begitu, lalu bagaimana proses kelahiran Yesus gitu. Saya hanya tadi ingat terus saya tanyakan, kalau memang biologis bagaimana proses kelahiran Yesus. Itu aja. Terima kasih. Ya. Sedikit tambahan, di sini dikatakan ya, dalam teks-teks lain di lingkungan tradisi Kristiani purba tidak ada bantahan terhadap kelahiran dari perawan. Ya, sebenarnya jelas dari konteks masyarakat waktu itu juga tidak ada sedikit pun sanggahan. Ya, sanggahan artinya bahwa sungguh keperawanan ini sebenarnya sudah diyakini sejak awal. Nah, lalu pertanyaannya cara melahirkannya gimana? Nah, itu yang selama ini juga gereja sendiri juga tidak menjelaskannya secara detail dan malah justru tidak pernah menjelaskan itu. Artinya diyakini saja bahwa keperawanan itu sudah menjadi hakikatnya Maria, begitulah. Ya, terima kasih Diakon. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya lagi tentang Mariologi. Saya, satu lagi. Monggo Pak Yonggi. Diakon, di beberapa tempat banyak penampakan dari Bunda Maria. Ya. Ya, nah di dalam setiap penampakannya selalu Maria itu minta supaya kita berdoa kepadanya. Ya, untuk mohon supaya misalnya ada perdamaian di dunia ini. Jadi kita diminta untuk lebih sering berdoa kepada Bunda Maria. Lalu tujuannya adalah untuk supaya ada perdamaian, misalnya begitu ya. Tapi di beberapa penampakan itu Bunda Maria sendiri gitu sepertinya yang meminta supaya kita itu berdoa kepada dia. Itu bagaimana Diakon? Ya, memang Bunda Maria itu setiap penampakan meminta untuk berdoa. Ya, tetapi bukan berdoa kepadanya, gitu loh. Ya. Gini, saya ambil contoh yang paling gampang karena saya MSF ya, penampakan Maria La Salette. Itu yang ceritanya secara detail saya sejak novisiat tuh diajari itu ya. Jadi satu pesan Bunda Maria waktu menampakkan diri di La Salette itu adalah bahwa anak-anakku ya, perbanyaklah waktumu untuk berdoa setiap hari ya, perbanyak waktu untuk berdoa. Kalau kamu tidak bisa, doakanlah sekurang-kurangnya Bapa kami dan Salam Maria. Ya, artinya hanya perintah untuk berdoa, tetapi bukan berdoa kepadanya, bukan. Ya. Lebih ke perintah. Bunda Maria itu memberikan perintah, kamu tuh berdoa gitu loh. Ya. Tidak terus berdoa kepadaku, enggak. Tapi kamu tuh berdoa. Tambahkan waktu untuk
sungguh-sungguh berdoa. Itu dari penampakan di La Salette, karena yang saya tahu detailnya seperti itu. Tetapi tadi menjawab juga bahwa memang di setiap penampakan bahwa Bunda Maria itu selalu minta berdoa, itu karena ya harus dimaknai ketika Bunda Maria itu menampakkan diri, dunia pasti sedang berada dalam situasi yang tidak beres. Penampakan di Lourdes itu kan karena di Perancis waktu itu terjadi revolusi Perancis, ya, di mana imam-imam itu di penjara, ditawan lah. Bunda Maria ingin menunjukkan kasihnya kepada para imam dengan menampakkan diri, mengatakan kepada anak-anak, kepada Bernadette waktu itu supaya kamu berdoa. Terus di La Salette tadi juga sama, konteksnya revolusi Prancis. Terus di Fatima itu dalam bahaya dunia itu perang dunia pertama. Ya, artinya sungguh bahwa ketika Bunda Maria menampakkan diri, artinya itu sebenarnya harus dimaknai sebagai tanda peringatan bahwa kita itu sedang dalam keadaan yang tidak beres. Kira-kira seperti itu Pak Yonggi. Oh ya, baik Diakon, terima kasih. Terima kasih Diakon Pak Yonggi. Bapak Ibu, masih adakah yang mau bertanya atau hal lainnya tentang Mariologi? Monggo. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Waktu kita masih panjang, kita manfaatkan untuk mengungkapkan unek-unek tentang ya sosok Bunda Maria ini sendiri. Karena sosok Bunda ini mungkin bagi kita seorang yang kita kagumi, kita hormati, kita tinggikan, tapi bagi orang lain menganggap kita menyembah dia, bahkan menuhankan dia. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Saya lagi deh. Monggo Bu Susi, monggo Bu Susi. Diakon Edwin. Yeah. Apa namanya, Bunda Maria itu kan diangkat sebagai Bunda Gereja, dan sebagai Bunda Yesus juga. Apa namanya, Bapak Yusuf pun tanpa ada Bapak Yusuf kan Yesus juga tidak dikatakan sebagai keturunan Daud, karena Bapak Yusuf itu kan keturunan Daud. Nah, kenapa Bunda Maria disebut juga Bunda Gereja, sedangkan Bapak Yusuf tidak dikatakan sebagai Bunda Gereja? Kan Bapak Paus tuh baru akhir-akhir ini selalu mengatakan mari kita juga berdoa dengan Bapak Yusuf. Itu bagaimana, Diakon? Matur nuwun. Ya, baik Bu Susi, begini. Bahwa pada prinsipnya betul ya, peran Bapak Yusuf itu memang belum sangat tampak ya, tapi maksudnya begini ya, memang Bunda Maria itu Bunda Gereja, tetapi sejatinya Bapak Yusuf itu diangkat oleh Paus sebagai pelindung gereja ya. Maria oke sebagai bunda ya, sebagai Bunda Gereja artinya yang benar-benar menemani gereja, tetapi yang melindungi ya, sifat pelindung itu kan biasanya muncul dari sifat kebapaan ya, sifat sebagai seorang pelindung ya. Nah, ini adalah sebenarnya Santo Yusuf. Maka kalau mau bacaan yang lebih lanjut, yaitu ada dokumen baru dari Paus Fransiskus, judulnya Patris Corde, itu sangat dijelaskan secara detail tentang kedudukan Santo Yusuf yang adalah pelindung gereja semesta. Ya. Kalau saya jelaskan di sini nanti banyak, artinya nggak akan selesai kita, nggak cukup satu malam. Tapi maksudnya adalah itu kedudukan Santo Yusuf, Paus Fransiskus sekarang mulai menggalakkan, mulai mewartakan sungguh
Santo Yusuf itu tidak bisa dilupakan juga, gitu. Tetapi selalu dalam rangkaian karya keselamatan. Ya, tidak bisa kita melihatnya sepotong-sepotong. Oh, ini Maria itu seperti ini, Yusuf enggak. Tapi kita melihatnya menyeluruh dalam sejarah keselamatan Allah itu yang dari awal sampai akhir nanti. Nah, di situ hadir Bunda Maria dan Santo Yusuf yang hidupnya sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Gitu. Maria sebagai Bunda Gereja, tapi Yusuf juga mulai diangkat sebagai pelindung gereja semesta. Itu judulnya Patris biasa Corde. Patris Corde itu dokumen terbaru dari Paus Fransiskus. Sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi kalau mau dibaca lebih mudah bisa. Gitu. Gitu Bu Susi. Atur nuwun Diakon. Apa kalau baca bisa minggu-minggu itu. Terima kasih Bu Susi, Diakon Edwin. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Diakon Edwin bisa meringkas apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini? Baik, kalau mau diringkas sebenarnya begini ya. Kita bersyukur ya bahwa Gereja Katolik itu sangat menghormati Bunda Maria dan memberinya tempat yang istimewa. Dalam perjalanan sejarah, memang Bunda Maria itu cukup menimbulkan perdebatan, terutama yang berkaitan dengan dogma-dogmanya tadi ya, Bunda Allah, lalu keperawanannya, lalu dikandung tanpa dosa, dan terus yang diangkat ke surga. Ya. Itu sudah melalui proses pergulatan yang panjang, tetapi kemudian sampai sekarang gereja meyakini kebenaran dari semua itu. Ya. Nah, karena kekayaan makna tentang Bunda Maria di dalam gereja kita ini, maka tentu untuk zaman ini, untuk kita, ya, peran Bunda Maria itu juga perlu selalu kita gaungkan. Ya. Artinya bahwa Gereja Katolik selalu mengajak anak-anaknya atau kita itu untuk sungguh lihatlah Bunda Maria sebagai teladanmu untuk mencapai Tuhan. Kira-kira seperti itu, Pak Martino. Oke, terima kasih Diakon Edwin untuk waktunya untuk menjelaskan tentang Mariologi kepada kita semua pada malam hari ini. Bapak Ibu, kalau tidak ada hal lain lagi, bolehkah pertemuan malam hari ini kita tutup? Oke, marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Semoga penjelasan Diakon Edwin tentang Mariologi dapat kita pahami dengan benar dan kita bisa mewartakan bagi saudara-saudara kita yang lain yang belum memahami sosok Bunda Maria ini sendiri. Untuk itu, sebelum kita akhiri, kita mohon doa penutup. Saya mohon kesediaannya Pak Elvin untuk menutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Monggo Bapak. Terima kasih. Marilah kita berdoa bersama untuk penutup acara ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami semua. Terlebih kami bersyukur karena pada malam yang baik ini boleh memperdalam iman kami tentang Bunda Maria dalam Mariologi. Kami bersyukur karena Engkau telah memakai Diakon Edwin sebagai sarana berkat-Mu untuk mencerahkan pengetahuan iman kami semua. Semoga dengan pelajaran Mariologi, iman kami semakin bertumbuh dan berkembang bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, serta Bunda Maria
pengantara doa kami kepada Yesus. Doa ini kami mohon hanya di dalam nama Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan kami mati. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Diakon, Bapak. Pak Martino, izin ngomong sebentar. Oke, Pak, monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu Diakon atas waktu malam hari ini.